Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya dari semua relawan-relawan Ganjar. Ini ada satu relawan Ganjar ya, sudah tidak lagi mendukung Pak Ganjar. Karena apa? Karena di satu sisi Pak Ganjar tidak punya narasi-narasi yang baik, tidak punya gagasan-gagasan yang baik. Tentu yang dipertanyakan adalah apa prestasi Pak Ganjar? Ya, itulah yang kemudian dirasakan oleh relawan-relawan Ganjar ini begitu kan. Jadi relawan Jokowi Mania ini punya gagasan besar yang diharapkan begitu kan. Dia kalau mendukung Anies Baswedan pas sekali gagasannya begitu kan, membangun bangsa, perubahan demokrasi ke yang lebih baik begitu. Dan bahkan ini melepas kaos-kaos ya yang dipakai oleh relawan Jokowi Mania ini untuk mendukung Pak Ganjar, tapi sekarang dilepas begitu kan. Nanti ada pembubaran yang luar biasa begitu. Kenapa dia bubar? Ya karena di satu sisi gagasan-gagasan selama ini yang diterima oleh Pak Ganjar ya untuk memberikan dampak kepada masyarakat tidak punya gagasan itu begitu. Jadi apa yang mau diharapkan ya akhirnya menurut saya pribadi memberikan satu titik temu bahwa ya inilah kemiskinan kemiskinan gagasan Pak Ganjar hari ini begitu kan ya, apalagi Jawa Tengah masuk termiskin begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak pedas ya sebenarnya. Setelah cabut dukungan untuk Ganjar, relawan Jokowi Mania lirik Anies hingga Puan. Wow, siapakah yang akan maju? Siapakah yang akan didukung begitu kan? Kalau Puan dia maju maka tentu akan lebih dekat dengan Puan karena ini adalah relawan Jokowi begitu kan. Di satu sisi kalau dia punya alasannya ingin gagasan, maka yang dilirik itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Kelihatan banget si Buban nggak bisa kasih harapan dan kerjaan untuk 2024 ke depan. Mereka cari tuan atau nyonyanya yang baru. Aneh baru tahu ada banyak beginian, sama aja gak sukarelan berbayar. Hehehe. Agak sulit menganalisanya. DPP Joman kan bukan partai. Sejak GP Mania bubar kan mestinya sudah ambiar rombongan ini. Oke lah. Karena masih ada sedikit pengaruh Jokowi, anggap saja masih solid. Logika dari mana untuk kemudian mendukung Anies atau Puan? Bikin PS Mania bisa, hasilnya ya begini. Kalau menurut saya pribadi, apa yang saya tangkap dari pembicaraan dari si Joman ini bahwa persoalannya satu, gagasan dari Pak Ganjar tidak ada begitu kan. Tetapi selama ini kenapa relawan-relawan Pak Ganjar ketika ditanya kepada Pak Ganjar seperti Ganjari semuanya begitu kan, selevel Ganjaris dia tidak tahu. Pak Ganjar, media pernah menanyakan kepada Pak Ganjar, Pak, apakah Bapak kenal dengan Ganjaris? Dia tidak kenal. Padahal itu kenal begitu kan. Padahal itu kenal, pernah satu panggung dan sebagainya mendeklarasikan Pak Ganjar. Coba tanya apa namanya si Joman atau relawan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, dia kan pura-pura tidak tahu begitu. Seolah-olah apa selama ini ya mungkin alibi itu yang dimainkan. Gagasan-gagasan itu sebenarnya ya tidak memberikan satu timbal positif kepada si Joman ini. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Aneh juga si Ganjar begitu kan. Wajar 2 periode memimpin Jawa Tengah ya hasilnya itu-itu aja begitu kan. Karena pada hakikatnya publik sudah tahu seperti apa prestasi Pak Ganjar begitu. Aku PDIP tak sudih bedek milih sampah Yaman ya tergantung karena inilah demokrasi. Kenapa Anda yang keluar-keluar seperti itu begitu? Ya kalau seperti itu kan cebong begitu. Itulah kepanikan para cebong hari ini begitu kan. Udah lama mending jadi panitia pemilu. Panitia pemilu kan punya hak, punya suara juga begitu kan. Cari siapa yang mau kasih cuman ini? Jangan-jangan ini relawan tijab amplop ampau ini. Golek duit ini relawan mata pencaharian yang ini hasilnya kalau hidup cuma sebatas hidup, tapi ya monggo mungkin memang itu pilihannya ya mau dukung atau tidak karena inilah merupakan demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama. Tapi di satu sisi kemunduran inilah yang kemudian langkah yang baik menurut saya pribadi begitu kan. Karena kenapa? Karena ya mau tidak mau yang disampaikan tadi bahwa Ganjar itu tidak punya gagasan dan bahkan miskin gagasan, itu yang dipertanyakan hari ini begitu. Dan bahkan komentar beritanya seperti ini. Ini beritanya ini sangat menarik juga ya.
setelah cabut dukungan untuk Ganjar, relawan Jokowi mania lirik Anies hingga Puan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Ini Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara atau Joman meresmikan membubarkan Ganjar Pranowo Mania GP Mania. Organisasi relawan pendukung Ganjar menjadi calon presiden capres. Kini Joman melirik kandidat capres lainnya mulai dari Anies Baswedan hingga Puan Maharani. Pembubaran GP Mania dilakukan Ketua Umum DPP Joman Immanuel Ebenezer ya. Bahkan dan pengurus di kantor DPP Joman Kemayoran Baru Jakarta Selatan. Jadi kalau ia dilirik hanya Puan dan Anies Baswedan, berarti tentu PDIP akan mengusung Puan begitu kan begitu logikanya begitu. Kalau PDIP mengusung Puan, otomatis Ganjar mau apa begitu, kecuali dia bergabung ke KIB begitu kan. Inilah muncul spekulasi lagi ketika dia muncul ke KIB begitu. Gabung ke KIB karena apa? Karena di satu sisi Pak Ganjar dicap sebagai pengkhianat keluar dari partai PDIP begitu kan. Ya kecuali memang PDIP merelakan itu begitu. Tapi perlu diingat, inilah politik kita, bisa cair bisa tidak begitu kan. Karena sekarang itu banyak sekali kalau kita lihat sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Kira-kira seperti itu begitu. Pembubaran GP Mania dilakukan Ketua Umum DPP Joman Immanuel Ebenezer dan pengurus di kantor DPP Joman Kebayoran Baru. Secara simbolik pimpinan dan pengurus DPP Joman melepas baju yang bertuliskan 2024 Ganjar Presiden. Bahkan Immanuel yang kerap disapa Noel menjelaskan pembubaran GP Mania murni pertimbangan dari DPP Joman. Bahkan menurut dia Ganjar miskin gagasan dan tidak cukup berani untuk bertarung pada 2024. Ya karena diandalkan hanya TikTok seperti itu kan di media sosial, terus kemudian joget-joget itu yang diandalkan Pak Ganjar. Dan yang diandalkan adalah survei-survei, padahal kenyataannya dari segi elektabilitas ya tinggi, tapi dari segi kinerja dan prestasi nol begitu kan. Itu kan logika kita begitu kan. Karena yang dianggap hari ini sukses ya layak untuk menjadi presiden, yaitu orang-orang yang sudah punya prestasi luar biasa. Contoh misalnya Anies Baswedan, dia punya catatan penting, demokrasi penting, rekam jejak yang baik, terus kemudian punya prestasi yang luar biasa begitu kan. Noel menyatakan ya saat ini DPP Joman mulai merumuskan langkah politik dalam rangka menentukan dukungan kepada sosok lain dengan menjadi capres. Tapi yang layak ketika dia dibenturkan dengan gagasan justru Anies Baswedan yang harus kita dukung begitu kan. Bahkan ini kita mau mendukung bukan basisnya politik kebencian, kita mau mendukung seseorang dengan basisnya gagasan, ide, program, ujar Noel kepada wartawan di kantor DPP Joman. Bahkan lebih lanjut, Noel mengatakan ada sejumlah kandidat capres yang menjadi pertimbangan DPP Joman, di antaranya ada capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan, Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun nama-nama tersebut masih dikaji terkait program yang digagas seperti Anies yang mengusung perubahan dan Prabowo yang berbicara tentang Indonesia ke depan. Menurut Noel, jika perubahan yang dibawa Anies merombak program pembangunan yang sudah dipupuk Presiden Jokowi, pastinya Joman tidak akan mendukung. Kami masih dalam pertimbangan, harapan kami pasti akan mendukung salah satunya, entah itu Mas Anies, Mbak Puan, Pak Prabowo, yang kita pasti mendukung, enggak mungkin enggak, ujarnya seperti itu. Jadi menurut saya pribadi ya langkah ini langkah yang baik. Mana program-program Pak Jokowi yang baik itu diteruskan, tetapi kalau tidak baik ngapain kita harus teruskan begitu kan. Inilah demokrasi kita, mau dukung siapa-siapa ya terserah bagi kami begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah momentum demokrasi kita yang adu gagasan. Ya saya setuju sekali dengan pendapat Pak Fahri Hamzah selama ini ya, calon presiden harus punya gagasan yang baik. Tentu mungkin ini yang menjadi acuan penting dari Immanuel Ebenezer ini, menunjukkan bahwa gagasan itu sangat penting. Tapi perlu diingat, politik itu tidak hanya dilihat sebelah mata saja begitu kan. Tetapi politik kita dilihat dari berbagai finansial yang didapatkan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ya pada hakikatnya orang akan berspekulasi Ganjari sudah tidak tahu arahnya kemana dan diganti nama begitu kan, seolah-olah baru begitu kan. Dan GP Mania juga akan sudah bubar begitu kan.
Jadi menunjukkan bahwa selama ini Pak Ganjar sudah tidak punya dukungan, hanya mendukung yaitu adalah PSI itu sendiri, Partai Solidaritas Indonesia. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.